perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan saya Nur Hidayah dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ada Theodorus dari Pendidikan Bahasa Inggris. Kami di sini ingin menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional untuk mata kuliah profesi pendidikan. Materi pembahasan kami ada 4 pembahasan. Yang pertama itu ada sistem pendidikan nasional, yang kedua ada hakikat pendidikan, yang ketiga ada dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, yang keempat ada tugas, hak, dan kewajiban tenaga pendidik. Bakalan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengertian sistem pendidikan nasional. Jadi di sistem ini diambil dari bahasa Yunani yang mempunyai arti keseluruhan yang terdiri atau bagian-bagian yang terorganisasi atau suatu konstruksi bagian-bagian yang membentuk suatu keseluruhan yang kompleks. Secara etimologinya, pendidikan ini berasal dari kata pedagogi dari bahasa Yunani juga, terdiri dari kata peis artinya anak dan agogos artinya membimbing. Jadi pedagogi berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Yang ketiga itu ada sistem pendidikan nasional. Jadi sistem pendidikan nasional ini adalah upaya yang sangat terencana untuk mewujudkan proses dan suasana belajar siswa agar siswa dapat aktif mengembangkan dirinya. Sistem pendidikan nasional ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang selanjutnya ada pembahasan tentang hakikat pendidikan. Jadi pendidikan ini pada hakikatnya merupakan sebuah gagasan tentang perencanaan strategis dan sistematis berdasarkan kebutuhan nasional suatu negara. Ada 3 aspek waktu dalam kehidupan. Yang pertama itu ada masa lalu, yang kedua ada masa sekarang, dan yang ketiga ada masa yang akan datang. Keberadaan manusia selalu terikat dengan keberadaan ketiga waktu tersebut. Perjalanan waktu yang tak terelakkan membuat ketiga waktu tersebut tetap bergerak maju untuk memastikan kehidupan yang berkualitas di masa mendatang. Maka tindakan saat ini harus dipersiapkan dengan baik agar membentuk masa lalu yang layak di masa depan. Selanjutnya ada menurut Langford mengemukakan 3 inti hakikat kemanusiaan, yakni manusia pada hakikatnya sebagai makhluk individual atau pribadi perorangan. Yang kedua ada manusia pada hakikatnya sebagai makhluk sosial atau anggota masyarakat. Yang ketiga ada manusia pada hakikatnya sebagai makhluk susila atau manusia yang memahami dan melaksanakan nilai-nilai kesusilaan atau moral. Sesuai dengan pada hakikatnya, maka tujuan pendidikan adalah untuk membimbing anak ke arah kedewasaannya berdasarkan sosial dan kesusilaan atau membentuk pribadi sosial yang bermoral. Hakikat pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan memanusiakan manusia, yaitu sistem pendidikan nasional yang bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu long life education, yaitu pendidikan sepanjang hayat, adalah konsep yang mengacu pada pendekatan terhadap pembelajaran yang berlangsung sepanjang hidupnya. Yang ketiga yaitu pendidikan sebagai human investment, yaitu pendidikan digunakan sebagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, pendidikan sebagai life investment, itu bermaksud pendidikan digunakan sebagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, yaitu proses pendidikan, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mulainya pendidikan, yaitu sejak dalam kandungan ibu. Lalu yang kedua, berakhir, yaitu menurut Langevin, proses pendidikan berakhir setelah anak mencapai tingkat kedewasaannya, namun pendapat lain juga mengatakan bahwa pendidikan berakhir setelah seseorang meninggal dunia. Yang ketiga yaitu 3 pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun komponen pendidikan, yang pertama yaitu pendidik, kedua peserta didik, 3 metode pendidikan, 4 materi pendidikan, 5 lingkungan pendidikan, 6 alat pendidikan, dan 7 adalah evaluasi. Selanjutnya yaitu dasar fungsi, tujuan, dan pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dasar Pendidikan Nasional. Yang pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI, dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. 2. Ketetapan MPR, yaitu yang berbunyi dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Yang ketiga, yaitu dalam GBHN tahun 1973, yaitu pada bagian pendidikan berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Keempat, yaitu pada TAP MPR nomor 2 1993 yang berbunyi pendidikan nasional atau yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab 2 tentang dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan, pasal 2 menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional harus sesuai dengan TAP MPRS nomor 26 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, sehingga dirumuskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 juga ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, dengan artian bahwa manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, memiliki pribadi yang baik, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Selanjutnya ada materi tentang tugas, hak, dan kewajiban tenaga pendidik. Yang pertama itu ada guru. Jadi guru ini adalah seorang figur pemimpin atau guru ini sebagai satu sosok arsitek yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru ini juga berperan membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru ini juga mempersiapkan manusia susila yang cakap dan dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Menurut Mulyasa, tahun 2005, guru dalam mendidik murid bertugas sebagai berikut. Jadi ada beberapa tugas. Yang pertama itu ada menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. Yang kedua ada membentuk kepribadian anak dan yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar Pancasila. Yang ketiga ada sebagai perantara atau fasilitator dalam belajar, yaitu sebagai perantara atau medium. Anak harus berusaha sendiri mendapatkan suatu pengertian atau insight sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan, tingkah laku, dan sikap. Yang keempat ada guru adalah sebagai pembimbing untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan. Tetapi pendidik ini tidak maha kuasa, tidak dapat membentuk anak sesuai dengan kehendaknya. Yang kelima itu ada guru adalah sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Yang keenam ada sebagai penegak disiplin, menjadi contoh dalam segala hal. Tata tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih dahulu. Yang ketujuh ada guru sebagai manajer atau administrator. Kedelapan sebagai manajer berarti pendidik bertugas menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga sekolah. Yang kesembilan itu ada sebagai administrator, berarti guru bertugas melaksanakan administrasi sekolah seperti mengisi buku presensi siswa, mengisi daftar nilai rapor. Dan yang
Jamoro tahun 2005, guru ini berfungsi sebagai berikut. Ada 5 fungsi. Yang pertama itu ada guru sebagai perencana kurikulum. Yang kedua itu ada guru menghadapi anak-anak setiap hari sehingga gurulah yang paling tahu kebutuhan anak-anak dan masyarakat sekitar. Yang ketiga itu ada guru sebagai pemimpin. Yang keempat itu ada guru mempunyai kesempatan dan tanggung jawab dalam banyak situasi untuk membimbing anak ke arah pemecahan masalah, membentuk keputusan, dan mengarahkan anak-anak pada problem. Yang kelima, guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak. Dan guru harus selalu aktif dalam segala aktivitas anak, misalnya dalam ekstrakurikuler, membentuk kelompok, dan sebagainya. Diuraikan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, guru berkewajiban yang pertama merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, yaitu menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan juga memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, Pasal 14 Ayat 1 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. 2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. 4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. 5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. 6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan perundang-undangan. Lalu yang ketujuh yaitu memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. 8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. 9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. 10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Dari materi yang telah ditayangkan, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan pilar utama dalam pembentukan individu dan masyarakat, yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga membentuk karakter, pemikiran kritis, dan kreativitas untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam merumuskan sistem pendidikan nasional, pemahaman akan esensi pendidikan sebagai proses transformasi menyeluruh sangat penting. Memastikan pendidikan mencakup pengembangan potensi manusia secara intelektual, emosional, dan sosial. Dasar hukum yang kuat serta pemahaman yang mendalam terhadap peran tenaga pendidik menjadi krusial untuk meraih tujuan pendidikan nasional yang berkelanjutan, yakni menciptakan masyarakat yang cerdas, terampil, beretika, dan berbudaya, sambil mengakomodasi kebutuhan praktis dunia, kerja, dan masyarakat.